Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Pembacaan dari kitab Imamat bab 5 ayat 5. Jadi apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya itu. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada seseorang yang melakukan perbuatan buruk di masa lalunya. Sudah 30 tahun berlalu, namun bayang-bayang perbuatan buruknya itu masih terus menghantuinya. Waktu itu ia sedang dalam keadaan mabuk dan obat-obatan terlarang yang biasanya dikonsumsi sudah habis. Ia tidak tahu harus berbuat apa, tetapi yang ada di pikirannya adalah harus mendapatkan obat itu. Kemudian ia masuk ke sebuah toko Middle Mart di dekat kota Middleville, Michigan, Amerika Serikat. Ia membobol berangkasnya dan mengambil uang senilai 7,7 juta rupiah. Dengan uang itu ia akan membeli obat-obatan lain dan mabuk-mabukan. Waktu terus berlalu, tahun terus berganti, namun ia tidak dapat melupakan dosanya di masa lalunya. Hati kecilnya terus berbicara dan menuding dirinya, namun diabaikan. Saat tidur terbayang dengan jelas bagaimana perbuatannya saat itu. Ia menjadi sangat ketakutan. Bayang-bayang dosa itu terus mengikutinya tanpa henti. Bukankah itu hanya hal yang biasa? Banyak orang pernah melakukannya, bahkan dengan cara yang lebih sadis hingga mengorbankan nyawa. Aku hanya membobol berangkasnya dan mengambil uangnya saja. Itu hanyalah sebuah kesalahan kecil. Pikirnya mencoba menenangkan hati dan pikirannya sendiri. Namun hati nuraninya terus menghakiminya sehingga ia menyerah. Okelah, aku salah. Apa yang harus kulakukan untuk menebus perbuatan hinaku itu? Tanyanya pada dirinya sendiri. Akhirnya ia pergi ke toko itu, namun sudah digunakan sebagai kantor. Pemilik tokonya telah pindah. Ia menulis surat ke kantor polisi dan menyertakan uang tunai di dalamnya senilai 11,6 juta rupiah dengan harapan mereka bisa membantunya. Atas bantuan beberapa detektif, pemilik toko tersebut ditemukan dan uang berikut bunganya pun dapat dikembalikan kepadanya. Surat permintaan maafnya pun diterimanya dengan senang hati. Kini ia bisa bernafas lega dan tidur dengan nyenyak tanpa diikuti bayang-bayang dosa. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan memerintahkan umatnya untuk mengakui setiap kesalahan yang diperbuat. Bahkan Sakeus dengan sendirinya mengakui kesalahannya, serta berjanji akan mengembalikan harta setiap orang yang diambilnya. Inilah yang terjadi saat Yesus datang ke dalam hati kita. Dengan sendirinya, kita akan berusaha untuk membereskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Pemberesan ini perlu, karena kehidupan kita akan tenang tanpa dibebani oleh apapun. Kita juga tidak perlu lagi diikuti oleh perasaan bersalah. Tuhan Yesus berkata, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan menyediakan pengampunan bagi setiap kita yang mau mengakui kesalahannya dan membereskannya. Ketika kita membiarkan dosa itu terus berakar dalam diri kita, hal itu telah membawa kita semakin jauh dari Tuhan. Dosa akan membuat kita kehilangan damai sejahtera dan sukacita, karena iblis akan menggunakan itu sebagai senjata untuk menghantui kita. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus,
Aku ingin melakukan pemberesan terhadap semua kesalahan dan dosaku. Berikanlah aku kemampuan untuk melakukannya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.